Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau sharing ke teman-teman nih. Karena tadi pagi nih gua ngeliat medsos, gua baca-baca, wah ada sebuah pertanyaan yang bagus banget sih. TS-nya nanyain patokan harga. Yang gue baca di situ ya, di pertanyaannya TS itu patokan harga VBB. Banyak banget tuh teman-teman yang berkomentar, termasuk gue akhirnya berkomentar juga di situ. Nah, ini gue share juga di YouTube nih, mungkin buat teman-teman YouTube penonton setia Rasti Garasi biar bisa tahu juga gitu, biar tahu juga, atau mungkin yang lagi lewat, yang lagi melintas nih, pengen ngeliat, boleh ikut nonton. Jangan lupa di subscribe ya, tombol loncengnya dijegugin tuh. Banyak jawaban-jawaban yang wah Vespa itu nggak ada patokannya. Gue sih setuju ya, Vespa itu nggak ada patokan harga karena masuknya udah barang antik ya, udah barang antik. Kenapa dibilang barang antik? Karena dia sudah stop produksi, udah nggak diproduksi lagi. Nah sementara nih permintaan banyak, ya kan? Pemain lama nggak udahan, pemain baru terus bertambah nih, generasi baru kan bertambah nih. Nah semua kan terinspirasi gitu kan, terinspirasi atau dia ngelihat wah menarik, ya kan? Atau sekedar ikut-ikutan, baik yang ingin ridingnya, ingin kumpul di komunitasnya, atau mungkin dia sekedar pengen berinvestasi. Kayaknya lucu juga nih investasi di Vespa, harganya naik ya, harganya cenderung naik. Gue setuju banget itu kalau nggak ada patokan. Karena contoh, gue punya unit Vespa, teman-teman punya duit. Kalau itu nggak gue jual ya udah. Lo punya duit berapa, gue kagak jual, ya udah, ya nggak terjual karena nggak ada patokan. Nggak ada patokan harga ini harus segini. Atau kebalikannya, saat gue perlu duit, ya kan, bisa jadi gue jual semurah-murahnya biar cepet dapet duit gitu, nggak mengikuti harga yang ada. Makanya itu nggak ada acuan. Tapi buat teman-teman yang pengen baru mulai membeli nih atau baru mulai menjual, karena banyak banget tuh yang tanya, gue suka keder kadang-kadang nih, sekerembetan curhat ya, bang ini harganya berapa, ini harganya berapa. Ya harganya tergantung dengan kondisi, lo mau jual apa mau beli nih. Gue kan bingung juga ya. Kenapa gue bingung? Kalau lo mau ngejual ya teman-teman, otomatis lo pengen harga itu supaya mahal, bener nggak? Nah saat lo pengen membeli, berarti lo pengen harga itu murah. Jadi kalau teman-teman tanya nih, DM ke gue, Japri, Bang Eman ini berapa nih kira-kira harganya gitu, lu sebutin dulu, lu kasih tahu, ya kan? Lu kasih tahu dulu nih, bang, gua mau beli Vespa, bang, gua mau jual Vespa gitu. Terus kasih gambarnya. Kalau lo ujuk-ujuk nanya nih, pertanyaannya panjang, bang, ini gini, gua kagak dikasih gambarnya. Atau gue bukannya cenayang yang gue bisa ngeliat, wah Vespa lu tuh cakep gitu. Lo kasih lihatlah gambarnya, kasih tunjuk nih gambarnya kayak gini. Jadi gue ada tafsiran gitu. Terus kalau bisa Vespa itu belum ditransaksikan, karena kalau udah ditransaksikan nanti timbulnya kecot. Karena apa? Pada saat jawaban gue nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, nanti kalian komplain atau segala macem, gue yang kena, gue yang kagak enak. Kan jadi dilema ya, gue kagak jawab nanti salah, nanti gue dikira sombong, pelit ilmu, padahal kan gak gitu. Gue yang tahu ya gue akan jawab sesuai dengan kapasitas pengetahuan gue gak bisa berani lebih. Kalau gue bilang 50-50, ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Gue juga cari jalan aman akhirnya, kayak gitu. Nah cuman sebenarnya sesimpel aja, gue nggak ambil berarti antara dua, antara gue kagak ada duit atau gue kagak nafsu tuh sama barang gitu aja. Nah yang terakhir, kalau pengen tanya-tanya, greeting dulu. Apa ya greetingnya? Salam dulu, perkenalin dulu, ya kan, kulo nuwun, nggak ujuk-ujuk
nanya, jebret 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 jebret, ini siapa gitu. Kan gue agak enak manggilnya bang atau apa gitu, atau om, tante, atau jangan kan cewek jadi kan sis gitu. Jadi perkenalan dulu lah, perkenalan dulu baru tanya gitu. Jadi kita enak, conversationnya, percakapannya enak gitu. Nah lanjut, biar teman-teman mungkin bisa sedikit, wah gue udah nonton di YouTube-nya gitu, jadi tahu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, ini loh nih, langsung aja, bukannya gue bocorin ya, gue kasih tahuin deh caranya menaksir ya, bukan menaksir ya. Kenapa harga Vespanya jadi patokan lah gitu ya. Jadi setuju banget, patokan itu nggak ada patokan buat Vespa itu. Tapi kita bisa menilai sebuah harga unit Vespa itu, kalau menurut gue sekali lagi ya, karena punten banget, gue yakin di sini banyak banget suhu-suhu atau senior-senior yang lebih paham dan ngerti dunia pervespaan. Gue nggak bermaksud ngajarin dan gue nggak bermaksud mengguruin, gue cuma tahu sedikit aja yang gue tahu dan gue mau untuk sharing itu. Jadi teman-teman bisa ngeliat dari kondisi. Makanya gue suka nanya kalau ada yang ini, jawaban gue suka singkat, ya memang itu kenyataannya. Jadi yang pertama dilihat itu adalah kondisinya. Sebentar, ada pesawat lewat. Jadi yang pertama kita lihat itu kondisinya nih. Kondisinya gimana? Kondisi itu bisa dari bodinya, dari catnya, dari kondisi spare partnya, kondisi surat menyuratnya gitu. Yang pertama jelas banget dilihat itu udah pasti kondisi fisik. Dalam hal ini pasti kita akan tanya langsung, catnya ori apa enggak. Kalau gua akan lihat itu. Kalau catnya masih ori, lo contreng nih, jadi kan ada listnya nih, lo bikin kayak macam list, cat ori, contreng, gitu. Dari cat, bodinya bener kagak nih, ya kan? Bisa jadi bodinya kagak bener, ya enggak? Body bener, contreng, cat, gitu, conteng. Surat menyurat, suratnya lengkap enggak? BPKB, STNK, itu lengkap enggak? BPKB-nya BPKB lama apa BPKB baru? Nah, itu juga mempengaruhi harga jual sedikit tapi ya. Tuh. Kenapa BPKB lama? Teman-teman mungkin suka lihat ya di postingan penjual, BPKB masih yang lama gitu. Karena di BPKB yang lama lah sejarah Vespa lahirnya itu, karena ini kan barang lama nih. Sejarah lahirnya itu di situ tuh. Logikanya aktenya masih akte yang lama, akte bawaan dia lahir gitu. Di situ bisa kelihatan teman-teman itu tangan keberapa, tangan pertama kah, tangan kedua kah, atau sudah ganti warna kah, sudah mutasi atau pindah daerah kah. Nah, itu semua akan tercantum di situ. Semakin tangan pertama, menurut gue itu value-nya lebih ya ketimbang yang udah macam-macam. Walaupun itu melekat, nanti dalam arti melekat itu nanti berganti lagi nih. Walaupun dia udah tangan keempat, kalau masih mulus, ya berarti kan terjaga tuh. Nah, karena kalau tangannya udah banyak, namanya juga pemakaiannya berbeda-beda, itu kan bisa beda lagi. Jadi ini nggak nih, selaras nggak nih sama bodinya gitu. Kalau dia udah tangan keempat, kelima tapi masih mulus aja, berarti kan nih keempat-empat yang ngerawat nih cakep semua nih gitu. Merawat dengan benar semua nih Vespa ini sampai sekarang gitu ya. Gitu. Kemudian kelengkapan surat itu ditambahi lagi nggak nih? Dalam arti gak cuma BPKB sama STNK doang, tapi di situ ada faktur atau mungkin ada manual book atau ada pendukung yang lain. Contoh ada jaket dealernya, ada helm dealernya. Untuk yang tahun-tahun muda itu biasanya malah stiker dealernya suka belum pernah ditempelin tuh. Stiker dealer, manual book biasanya suka masih ada. Kalau yang lama-lama biasanya udah jarang tuh manual book, karena udah waktu ya, mungkin kesimpan di koper, di lemari, karena kan nggak melekat di unit Vespa itu gitu. Cuman biasanya teman-teman suka beli tuh buat melengkapi. Kenapa ya teman-teman beli dan melengkapi? Biar menaikkan harga jual. Karena pada saat menjual dia akan bilang manual booknya masih ada, dan itu menambah value atau harga dari unit itu. Yang berikutnya adalah perintilan, gue bilangnya perintilan, walaupun ini kalau secara teknis salah bahasanya, masih perintilan gitu.
mungkin bahasa yang benar adalah spare part yang nempel. Spare part yang nempel itu speedometer, klakson, headlamp, grip, level handle, lampu stop belakang. Nah itu spare part yang nempel pada unit itu. Orisinil enggak. Semakin dia lengkapannya orisinil, itu juga naikin harga. Itu bisa jadi patokan harga juga. Oh, spare partnya yang nempel orisinil nih, gitu. Kemudian aksesoris. Aksesoris itu kayak sumpama back rack, front rack, kerodong, apa ya bahasa gue ya, kerodong ya. Fly screen lah, fly screen bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya? Ya angin-angin gitulah, yang itu juga bisa naikin harga tuh kalau ada gitu. Horn case tuh yang penutup hidung, bumper, leg shield, mudguard atau kepet air, kerodongannya. Semakin banyak aksesoris yang nempel dan aksesorisnya orisinil, itu juga ikut mendongkrak harga jualnya gitu. Nah teman-teman yang mau ngejual tinggal pilihan nih, kira-kira dijual begitu bisa naikin harga mahal atau dipretelin gitu. Umumnya sih dari yang gue tahu, kalau dijual nempel semua satu gitu akan menyulitkan ya, karena mau dijual murah beli aksesorisnya udah mahal. Akhirnya umumnya banyaknya dipretelin, itu dijualnya pretel gitu. Atau yang nggak mau ribet biasanya orang-orang suka jual, gue jual berikut aksesoris yang nempel deh gitu. Nah itu, jadi yang perlu dicek itu tuh body ya tadi ya udah ya. Nah kemudian Bang, kalau udah restorasi itu gimana? Apakah harganya bisa naik? Nah pertanyaan ini juga sering datang berkunjung ke DM gue. Kalau sudah direstorasi, atau gue bang gue mau beli restorasi, kira-kira harganya gimana? Atau bang kok restorasi mahal banget ya? Buat teman-teman yang mau restorasi atau yang mau beli restorasian atau yang mengejual Vespa restorasian, restorasi juga bisa mahal. Cuman dilihat lagi restorasinya bener apa enggak. Nah restorasi yang bener itu yang kayak gimana sih? Nah, kalau menurut gue, sekali lagi menurut gue ya, restorasi yang bener itu sebuah unit Vespa yang dikembalikan utuh seperti dia keluar dari pabriknya. Seperti lo waktu beli di dealer, lo keluar, nah itu menurut gua restorasi yang bagus, yang cihuy, dan itu yang bisa harganya up. Makanya keluar istilah orisinil cat cuma sekali, restorasi jangan bolak-balik, restorasi sekali aja gitu, karena restorasinya kudu bener gitu. Nah restorasi yang kudu bener itu nanti kita ungkap atau kita bahas di segmen berikutnya ya. Yang pasti kalau restorasiannya udah benar, dalam arti catnya segala macem udah sesuai standar pabrik, perintilannya yang nempel juga udah sesuai gitu. Nah itu semakin ningkatin harga juga. Nah cuman kadang-kadang kan gue suka bilang, kalau dia sudah direstorasi dalam arti catnya sudah mulus, kalau penempatannya barang-barang orinya nih lu nggak dapet yang nos, terus lu tempel yang lama-lama dan yang lamanya nih udah buluk banget, menurut gue itu terlalu maksain. Karena lu udah pengen ini mulus semua kan. Kalau lu udah pengen mulus semua, balikinnya juga part-part yang nos gitu. Minimalnya yang SIP-an lah, atau yang import, biar selaras gitu. Nggak lucu juga kan. Ya memang nggak salah lu pakai yang catnya udah mulus semua, masukin part orisinil tapi yang udah buluk-buluk, ya nggak masalah. Itu kan Vespa lo, Vespa aing kumaha aing. Cuma kan kalau pendapat gue ya, kalau Vespa lo udah mulus, masukin barang-barang yang mulus. Jadi biar dia selaras gitu. Biar dia enak gitu ngeliatnya. Semua wah catnya mulus, part-partnya mulus semua. Nah, itu yang naik harganya. Bang, kalau catnya mulus, partnya orisinil tapi buluk gimana? Ya itu kembali ke selera gitu. Kembali ke yang beli juga. Kembali ke yang beli. Nah kalau pilihannya yang buluk sama yang import, kalau gue dihadapin pilihan gitu, ditanya kayak gitu, ya gue sih tetap milih yang buluk sih memang ya. Cuman begitu gue sampai di tangan gue akan pisahin tuh, gue akan pretelin tuh part-part buluknya. Gue akan jual, dapat untung, gue beli aja yang import, biar selaras, biar enak, biar sedep dilihatnya gitu. Jadi restorasi juga kudu yang bener. Restorasi yang bener
ya aduh kalau gua ini panjang nanti ya, pokoknya itu begitu deh. Ntar kita bahas di grup segmen berikutnya tuh restorasi Vespa yang bener menurut gue. Kemudian apalagi selain Vespa restorasian, Vespa yang harganya bisa up itu Vespa dengan part-part racing gitu. Jadi kalau ada di compare nih, semua ini orisinil, ini racingan isinya yang udah Polini, Malossi apa segala macam. Nah mungkin akan sama gitu. Mungkin teman-teman, Vespa gue nggak orisinil, Vespa gue buluk. Ya iya, isinya apa dulu gitu. Ini Vespa gue udah habis, let's say 90 juta, 80 juta atau mungkin 100 juta. Vespa gue buluk tapi harganya mahal. Ya iya, karena isi Vespa kamu itu apa? Kalau isinya barang-barang kayak gitu dan di-combine, ya itu pasti bisa sama atau malah melebihi yang Vespa orisinil. Nah, tapi yang kita bicarakan adalah bisa naik nggak, bisa upgrade nggak? Ya bisa. Bisa. Jadi teman-teman mau beli Vespa, semua beli Vespa nih yang biasa aja. Isi spare partnya udah isi-isian semua nih, udah racing-racingan. Itu harga bisa naik. Gitu. Harga bisa jual mahal juga bisa. Yang punya semua nih, bang gue udah habis gini, bisa nggak jual? Ya bisa. Kalau Vespa itu apa yang lo tempel itu pengikut, gitu. Nah kembali ke selera. Gue senengan racingan gitu. Buat investasi bisa nggak? Nah kalau buat investasi gue boleh jujur-jujuran. Antara lo punya orisinil sama racingan, kalau gue akan pilih yang orisinil, gitu. Karena orisinil itu marketnya nih menurut gue lebih luas. Yang orang racingan ngelihat orisinil ada kemungkinan besar kepingin untuk punya orisinil, gitu. Kemungkinannya lebih besar. Pengen yang standaran, pengen yang orinya, melihat value-nya. Sementara kalau yang nggak orisinil, kalengan, itu kan kesenangan pribadi ya. Kalau menurut gue sama kayak motor custom. Motor custom itu habisnya bisa banyak loh. Bisa banyak, bisa gede. Nah untuk ngejualnya lagi kan perlu orang yang sepaham, perlu orang yang sealiran, perlu orang yang seneng gitu. Nah itu baru ketemu gitu. Tapi kalau bahasanya apa ya? Kalau klasik itu kayak abadi gitu. Kalau klasik itu kayak orisinil tuh kayak gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Gue bagi jadi 3 segmen tadi ya, jadi 3 inian ya, kita ulas balik sedikit. Yang pertama kondisi itu yang mengaruhi harga Vespa ya, orisinilan, kelengkapan kayak gitu tadi. Kedua restorasi juga bisa jadi mahal kalau restorasinya bener, kelengkapannya juga bener. Yang terakhir racingan juga bisa mahal. Tergantung yang ditempel atau part yang nempel di racingannya itu apa aja. Baik di sektor mesin, pengereman, cakram, pelek, ya kan? Karena kan semua di dunia perpesaan ini bisa menilai gitu. Pelek SIP, sorry sebut brand ya. Itu kan harganya lebih mahal otomatis sama pelek kaleng. Lu tempelin ban ngeselin, kan beda harganya sama ban IRC atau ban swallow. Pasti itu ikut dongkrak. Pasti teman-teman yang jual juga bannya udah pakai ban ini, peleknya udah pakai pelek ini. Gitu aja sih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang pengen nambahin atau mungkin pendapatnya sedikit berbeda sama gue. Mungkin teman-teman bisa tulis atau mau tanya-tanya lagi ya, nggak tercantum di video ini. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar pengen tanya apa, atau kalau pengen lanjut ke DM bisa DM ke IG Eman Vigano. Teman-teman bisa tanya di situ, ya kan? Kita sharing aja. Kayak lagi gue nggak bermaksud so tahu, gue nggak bermaksud lebih tahu dari kalian. Gue cuma ngasih tauin sedikit yang gue tahu. Kalau teman-teman suka tayangan ini, kasih tombol jempolnya. Yang belum subscribe, buruan dari subscribe, tombol loncengnya jangan aja lupa, dijegukin aja. Sampai jumpa lagi dengan gue Eman Vigano di Ras 3 Rasi. Ciao.